Fetisisme. Fetisisme adalah ketertarikan seksual yang kuat terhadap objek tertentu atau bagian tubuh non-genital sebagai sumber utama rangsangan. Dalam psikologi klinis, ini tidak otomatis dianggap gangguan. Menurut DSM-5, baru dikategorikan sebagai masalah jika menimbulkan tekanan psikologis atau mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Dalam kondisi ringan, individu masih bisa menjalani hubungan normal, tetapi risikonya muncul ketika ketertarikan tersebut menjadi kebutuhan mutlak sehingga individu tidak dapat merasakan gairah tanpa objek tersebut. Hal ini dapat menghambat keintiman emosional dengan pasangan, menciptakan ketergantungan pada benda mati yang lebih mudah dikendalikan, serta memicu konflik batin akibat tekanan norma sosial. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menyebabkan isolasi sosial dan kesulitan membangun hubungan interpersonal yang sehat. Voyeurisme. Voyeurisme adalah dorongan untuk mengamati orang lain tanpa persetujuan, terutama dalam situasi privat, seperti saat berganti pakaian atau beraktivitas pribadi. Perilaku ini merupakan pelanggaran serius terhadap privasi dan dapat menimbulkan rasa tidak aman, cemas, bahkan trauma pada korban jika diketahui. Dari sisi psikologis, pelaku sering mendapatkan sensasi dari rasa menguasai situasi tanpa diketahui, yang memperkuat perilaku tersebut. Risiko utama dari voyeurisme adalah adanya pola eskalasi, di mana pelaku membutuhkan rangsangan yang lebih kuat seiring waktu. Hal ini bisa mendorong mereka melakukan tindakan yang lebih berani, seperti memasuki area privat atau merekam secara diam-diam, sehingga meningkatkan potensi pelanggaran hukum dan bahaya bagi orang lain. Eksibisionisme. Eksibisionisme adalah perilaku memperlihatkan alat kelamin kepada orang lain tanpa persetujuan untuk mendapatkan reaksi emosional seperti kaget atau takut. Meskipun tidak melibatkan kontak fisik, dampaknya pada korban tetap signifikan, terutama secara psikologis. Korban bisa mengalami rasa jijik, takut, dan kehilangan rasa aman di ruang publik. Dari sisi pelaku, perilaku ini sering berkaitan dengan masalah kontrol impuls dan kebutuhan validasi melalui cara yang menyimpang. Tanpa intervensi, tindakan ini cenderung berulang dan bisa menjadi semakin berani, sehingga meningkatkan risiko konsekuensi hukum serta memperburuk dampak sosial. Froteurisme. Froteurisme adalah tindakan menyentuh atau menggesekkan tubuh, terutama area genital, ke orang lain tanpa izin, biasanya di tempat ramai seperti transportasi umum. Ini termasuk bentuk pelecehan seksual fisik yang nyata, dengan dampak langsung terhadap korban berupa rasa tidak nyaman, marah, hingga trauma. Korban juga dapat mengalami perubahan perilaku, seperti menghindari tempat ramai karena merasa tidak aman. Dari sisi pelaku, perilaku ini sering bersifat oportunistik dan berulang karena memberikan kepuasan instan. Tanpa penanganan, kecenderungan ini dapat terus berlanjut dan meningkatkan risiko tindakan yang lebih serius. Masokisme seksual. Masokisme seksual adalah kondisi di mana seseorang memperoleh kepuasan dari rasa sakit, penghinaan, atau penderitaan. Dalam konteks tertentu yang konsensual dan terkontrol, praktik ini tidak selalu berbahaya. Namun, risiko muncul ketika individu mengejar sensasi yang semakin ekstrim tanpa memperhatikan batas keamanan. Cedera fisik seperti luka, kerusakan jaringan, atau gangguan saraf bisa terjadi, terutama jika dilakukan tanpa pengetahuan yang memadai. Risiko juga meningkat jika aktivitas dilakukan sendirian, karena tidak ada pihak yang dapat menghentikan situasi saat terjadi kesalahan. Dalam beberapa kasus, dorongan untuk meningkatkan intensitas dapat menyerupai pola kecanduan. Zoofilia. Zoofilia adalah ketertarikan atau aktivitas seksual dengan hewan. Perilaku ini bermasalah secara mendasar karena hewan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan, sehingga termasuk bentuk eksploitasi. Selain itu, terdapat risiko kesehatan serius berupa penularan penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang dapat berpindah antara hewan dan manusia. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini juga berpotensi menjadi masalah kesehatan masyarakat jika terjadi penyebaran patogen. Dari sisi sosial, stigma terhadap perilaku ini sangat tinggi, yang dapat mendorong pelaku untuk hidup dalam isolasi dan tidak mencari bantuan, sehingga memperburuk kondisi psikologisnya. Sadisme seksual.
Sadisme seksual adalah kondisi di mana seseorang memperoleh kepuasan dari penderitaan fisik atau mental orang lain. Dalam bentuk non-konsensual, ini sangat berbahaya karena melibatkan kekerasan langsung terhadap korban. Pelaku seringkali mengalami peningkatan kebutuhan akan intensitas untuk mencapai kepuasan yang sama, sehingga risiko cedera serius atau penyiksaan meningkat. Dari sudut pandang psikologis, perilaku ini sering dikaitkan dengan rendahnya empati dan dorongan dominasi yang ekstrim. Tanpa intervensi, sadisme dapat berkembang menjadi tindakan kriminal yang lebih berat dan membahayakan keselamatan orang lain. Pedofilia. Pedofilia adalah ketertarikan seksual terhadap anak-anak yang belum memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan. Ini merupakan salah satu bentuk paling berbahaya karena dampaknya sangat luas dan jangka panjang. Korban sering mengalami trauma psikologis mendalam seperti gangguan kecemasan, depresi, hingga kesulitan membangun hubungan di masa dewasa. Selain itu, perilaku ini merusak rasa aman dalam masyarakat dan dianggap sebagai kejahatan berat secara hukum. Dari sisi pelaku, dorongan ini sering bersifat persisten dan membutuhkan penanganan profesional intensif untuk mencegah terjadinya tindakan yang merugikan. Asfiksiofilia. Asfiksiofilia adalah praktik membatasi aliran oksigen ke otak untuk meningkatkan sensasi seksual. Secara biologis, ini sangat berbahaya karena otak manusia sangat sensitif terhadap kekurangan oksigen. Dalam waktu singkat, individu bisa kehilangan kesadaran, dan dalam beberapa menit dapat terjadi kerusakan otak permanen atau kematian. Risiko terbesar adalah hilangnya kontrol saat pingsan, sehingga individu tidak mampu menghentikan proses tersebut. Banyak kasus fatal terjadi akibat kesalahan kecil atau kurangnya sistem pengaman, menjadikannya salah satu praktik dengan tingkat fatalitas tertinggi. Lust murder. Lust murder adalah bentuk ekstrim di mana kepuasan seksual berkaitan langsung dengan tindakan membunuh. Ini bukan hanya gangguan, tetapi juga kejahatan berat yang melibatkan kekerasan fatal. Pelaku biasanya menunjukkan kombinasi antara sadisme ekstrim dan gangguan kepribadian serius, seperti hilangnya empati terhadap korban. Dampaknya bersifat absolut, yaitu hilangnya nyawa manusia serta trauma mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat. Dalam konteks ini, perilaku tidak lagi berada pada spektrum variasi, melainkan sepenuhnya masuk dalam kategori kriminal yang paling berbahaya.